Oke, di video yang keempat kali ini di modul ke-6 kita akan membuat cetak nota ya. Jadi cetak nota ini tepatnya di detail transaksi setelah simpan permanen kan. Nah, cetak nota ini kan kita akan buat dalam bentuk PDF. Nah, untuk itu kita ke cetak nota. Nah, di sini kita akan buat satu script lagi yang namanya adalah script nota.php. Jadi kita masukkan saja dulu di sini nota.php. Lalu nota.php. Targetnya apa? Dia itu kan harus pindah halaman, maka dia harus target blank kan, blank. Gitu. Nah ini cetak nota.php kan dia letaknya ini kan di detail transaksi. Nah itu dia harus mengembalikan parameter dari transaksi kan. Nah maka dia harus ada tanda tanya ID transaksi. Dia mengembalikan uh, parameter. Nah, kan parameter kemarin itu kan berupa key ya kan? ID transaksi sama dengan PHP echo variable get ya. Jadi kalau dia mengembalikan itu harus pakai get ya. Get input. Oke, lalu tutup teks. Oke, selesai. Ini kita simpan. Nah, ini kan apa tuh? Dia sudah ada nota.php. Nah, sebentar kita akan buat itu script nota.php. Tapi sebelum kita buat script nota.php, saya mau menambahkan satu fungsi yang ini. Ada satu fungsi yang harus ditambahkan. Kita ke get data. Kita ke get data. Saya mau menambahkan satu fungsi ini. Saya letakkan paling bawah. Fungsi ini adalah fungsi penyebut. Jadi tujuan dari saya buat fungsi penyebut ini adalah supaya kan nanti di cetak nota itu kan ada grand total kan. Nah, grand total itu kan merupakan jumlah total secara keseluruhan. Nah, jumlah eh, fungsi penyebut ini bertujuan supaya dia menyebut angka itu dalam berupa huruf ya. Contoh ya, misalnya eh, 1 juta rupiah kan kalau bentuk angka kan 1,000 kan itu kalau bentuk angka, tapi kalau bentuk huruf itu kan dia harus tulis 1 juta rupiah kan? Nah, dia harus tulis berupa huruf. Nah itu gunanya saya buat satu fungsi, yaitu fungsi penyebut. Jadi kita buat satu fungsi dengan nama penyebut, fungsi penyebut, lalu variabel nilai, variabel nilai, lalu buka kurung berawal, variabel nilai sama dengan ABS, kita namakan ABS, lalu variabel nilai, gitu lah. Lalu variabel huruf, variabel huruf, array, array, koma. Nah, ini dia ada satu. Jadi hurufnya itu kan ada satu, lalu ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan,
9, lalu ada 10, 11, lalu 11 di koma. Oke. Oke. Lalu saya buat satu variabel 10. Variabel 10 ini isinya kosong. Variabel 10 titik koma. Lalu if. Nah, ini adalah logikanya. If jika variabel nilai jika variabel nilai itu kurang dari 12, maka variabel 10 itu isinya adalah titik variabel nilai. Jadi isinya adalah variabel nilai. Variabel huruf lalu nilai. Titik koma. Jadi jika nilainya itu kurang dari 12, maka isinya adalah isi dari 10 adalah kosong lalu diikuti dengan variabel huruf lalu nilainya. Lalu jika if yang kedua, else if jika variabel nilai itu kurang dari 20, maka variabel 10 sama dengan penyebut lalu variabel nilai sama dengan 10. Variabel nilai sama dengan 10 lalu diikuti dengan plus. Jadi jika nilainya itu kurang dari 20, maka dia akan menerjemahkan dengan akhirannya itu adalah belas. Ya. Contoh, kan ini kan 12 ini. Nah, jadi kalau misalnya di bawah 20 itu kan ada 19, ya. Ada 19, 18, 17. Nah, makanya dengan akhiran belakangnya adalah belas. Lalu diikuti dengan titik koma. Lalu else if ya jika else if jika variabel nilai kurang dari 100, maka jika variabel nilai kurang dari 100, maka variabel 10-nya adalah apa? Kurang dari 100, maka variabel 10 penyebut variabel nilai dibagi dengan 10. Nah, jika variabel nilai itu kan yang ini kalau 80 kan, maka dia dibagi 10 adalah 8. Lalu diikuti dengan kata apa? Titik lalu diikuti dengan kata 10. Nah, sabar ya, saya akan buat menjelaskan bagaimana logikanya. Penyebut jaringan
Oke, sabar. Penyebut lalu diikuti dengan variabel nilai. Variabel nilai bagi 10. Oke, oke, secara logika logika yang ketiga ini adalah jika variabel nilai itu kurang dari 100, contoh misalkan dia nilainya adalah 90. Nah, maka variabel ten ini dia akan mengambil, dia masukkan nilai tadi 90, lalu dia membagi 10, maka hasilnya adalah 9 kan. Nah, dia akan menerjemahkan ini 9, lalu lalu diikuti dengan kata 10. Maka di belakangnya akan diikuti dengan kata 10, 90. Nah, begitu dia logikanya. Lalu else if variabel nilai, variabel nilainya kurang dari 200, variabel ten sama dengan menyebut ten sama dengan 200 ya. Menyebut, sorry, diikuti dengan 100 dulu. Kan di bawah itu kan ada, di bawah 200 itu kan pasti diikuti dengan 100 dulu ya kan. 100 ya, itu udah logikanya. 100, 100 lalu penyebut variabel nilai, penyebut variabel nilai kurang 100 jadi koma. Oke, logikanya begini. Nah, jika variabel nilai ini kurang dari 200, ya, misalkan saya ambil nilainya adalah 103, ya. Jika variabel nilainya adalah 103, misalkan. Nah, maka uh, kata pertama yang dia akan masukkan adalah 100. 100 lalu diikuti dengan variabel nilai tadi kan adalah 103 kan, 103 dikurang 100 sama dengan 3 kan, maka 103. Jadi dia begitu dia logikanya. Lalu kalau misalnya ada yang tanya itu, kalau misalnya nilainya itu adalah 99, nah jika nilainya 99 dia tidak akan masuk ke sini, dia akan masuknya ke sini. Jadi biarpun kita taruh patokan di sini adalah kurang dari 200, maka range yang akan dia temukan adalah 100, lebih besar dari 100 atau lebih kecil dari 200. Itu adalah logikanya. Walaupun kita hanya taruh di sini kurang dari, karena logika ketiga ini sudah tertera di sini bahwa jika nilai itu kurang dari 100 maka dia akan menerjemahkan ini. Jadi tidak berpengaruh ya, tidak perlu kita tambah atau di situ. Oke, lalu logika yang keberapa sudah nih? 1, 2, 3, 4. Logika yang kelima. Else if. Else if sama dengan variabel nilai. Else if sama dengan variabel nilai kurang dari 1000. Maka dia akan menerjemahkan ya, variabel n sama dengan penyebut ya, penyebut diikuti dengan variabel nilai dibagi dengan 100, lalu akhirannya pasti 100, 100 ya, 100 titik penyebut
penyebut lalu diikuti dengan variabel nilai 100. Oke, logikanya adalah jika nilai itu kurang dari 100, misalkan nilainya adalah 250. Jika nilainya 250, maka 250 dibagi 100 berapa? Itu sekitar 2,5 kan? 250 dia dibagi dengan 100, 2,5. Maka 2 2 2 diikuti dengan 100 ya. 2 titik 100, 200, lalu diikuti dengan variabel nilai persen 100, maka 250.000. 2 diikuti dengan 100, lalu diikuti dengan 50. Begitu. Jadi gitu dia logikanya. Lalu else if yang ketiga. Jadi semuanya tuh sama saja. Variabel nilai kurang dari 2000. Maka variabel m sama dengan 1000. Jelas dia harus diikuti dengan kata 1000. Kata pertama 1000 titik penyebut 1000 titik penyebut lalu diikuti dengan variabel nilai. Variabel nilai dikurang dengan 1000. Titik koma. Oke, logikanya sama. Jika nilainya itu adalah, ini tambah 1 nol, logikanya sama. Jika nilainya adalah misalkan 1200, nah 1200, maka kata pertama yang dia akan terjemahkan adalah 1000. Lalu 1200 tadi dikurangi dengan 1000 adalah 200, maka 1200. Jadi begitu dia logikanya. Lalu else if variabel nilai, else if variabel nilai itu adalah 1 juta kurang dari 1 juta. Oke, jika variabel nilainya itu kurang dari 1 juta, maka variabel pen sama dengan variabel pen sama dengan penyebut ya, penyebut lalu variabel nilai, penyebut variabel nilai dibagi dengan 1000 dibagi dengan 1000 titik lalu diikuti dengan kata 1000 di belakangnya 1000, lalu titik penyebut lalu variabel nilai persen 1000, variabel nilai persen 1000 titik koma. Jadi logika ini sama kayak logika ini, sama kayak logika ini. Jadi saya lanjutkan ya. Else if variabel nilai kurang dari 1 juta, maka dia selanjutnya adalah kurang dari 123, 123. Sudah berapa itu? 1 miliar. Kita ke 1 miliar. 123, 123, oke. Dan nilainya adalah 1 miliar, kurang dari 1 miliar nilainya. Maka n sama dengan penyebut
tutup kurung, variabel nilai dibagi dengan berapa? 1 juta. Ya, 1, 2, 3. Dibagi dengan 1 juta, lalu diikuti dengan titik, dengan akhiran di belakangnya adalah juta, lalu diikuti dengan titik, penyebut, lalu diikuti dengan variabel nilai, persen, apa? 1 juta. Ya, 1, 2, 3. Oke, titik koma. Lalu logika berikutnya, if variabel nilai lebih kecil dari itu 1 miliar, ini 1 triliun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ini buahnya tuh. Oke. Lalu isinya adalah variabel ten sama dengan variabel ten sama dengan penyebut, lalu diikuti dengan variabel nilai dikurangi dengan 1 miliar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Lalu titik miliar, titik miliar, lalu diikuti dengan titik penyebut, lalu f mod, variabel nilai, koma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, koma, 1 miliar, titik koma. Lalu berikutnya, else if variabel nilai kurang dari beberapa ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ada berapa itu angkanya? Lalu variabel ten sama dengan penyebut, lalu diikuti dengan variabel nilai dikurangi dengan 1 miliar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah ya. Oke, berikutnya titik, lalu diikuti di belakangnya adalah triliun. Titik penyebut, lalu f mod, dengan variabel nilai, lalu koma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, titik koma. Oke, selanjutnya adalah sudah sampai di sini kita retro variabel temp. Jadi dia mengembalikan variabel temp. Oke, jadi itu untuk penyebut. Lalu kita buat satu fungsi
untuk penyebut ya. Satu fungsinya adalah fungsi terbilang, function terbilang itu dengan variabel nilai. Jadi isinya adalah if, logikanya adalah if variabel nilai kurang dari 0, maka variabel hasil sama dengan minus. Jadi kalau misalnya uh, jika angkanya nanti itu kurang dari 0, maka hasilnya adalah minus lalu diikuti dengan titik string lalu penyebut lalu diikuti dengan variabel hasil, variabel nilai, titik koma. Lalu else, jika tidak, variabel hasilnya, jika variabel hasil itu sama dengan string, jika tidak dari 0, maka jika nilainya itu tidak kurang dari 0, maka dia akan menerjemahkan string penyebut variabel nilai. Lalu di koma. Lalu dia mengembalikan variabel hasil. Di koma. Oke, selesai. Ini kita simpan. Kita akan membuat script nota.php. Nah, kan di detail transaksi itu kan detail transaksi. Di sini kan ada nota.php kan. Nah, kita akan buat script nota.php-nya. Ini kalau misalnya ditekan, dia tidak akan masuk ke scriptnya karena scriptnya kan belum ada nih. Maka kita akan membuat scriptnya. Kita ke tugas, kita buat satu script dengan nama nota.php. Oke, pertama kita panggil konektor php include konektor dot php titik koma lalu tutup tag. Lalu yang berikutnya kita akan panggil get data. Kan di get data tadi kan kita sudah buat fungsi terbilang, lalu ada fungsi apa lagi, ada dua tadi kan fungsi. Nah, kita panggil get data include get data dot php. Oke. Kalau kita di bawahnya buka teks php. Nah, ini script supaya kita buat bentuknya dalam PDF. Kita buat satu nama variabel, kita kasih nama variabel sama dengan nota. Jadi dia punya nama PDF-nya adalah nota, nama PDF-nya atau nama dokumen. Dan pakai nama variabel, pakai nama dokumen. Nama dokumennya adalah dokumen. Itu titik koma, lalu di bawahnya kita buat include. Kita akan memanggil npdf ya, pada folder npdf npdf 60 garing npdf dot php. Kita lupa
tanda petik titik koma. Oke. Kalau di bawahnya kita buat satu variabel NPDF sama dengan new NPDF NPDF, lalu kita buat UTF-8 UTF-8 lalu koma A4 titik koma. Oke. Kalau di bawahnya kita buat lagi variabel NPDF, set header, lalu tanda petik titik koma, lalu OB star titik koma, lalu tutup tab. Oke, selanjutnya kita buat satu kita mengisi data yang ada di dalam PDF kan. Kita buat lagi. Jadi nama variabel sama dengan kita tangkap menggunakan get lalu diikuti dengan ID transaksi, ya. Dia tangkap ID transaksi titik koma, ya. Lalu kita buat satu variabel data sama dengan MySQL query lalu variabel konektor ini adalah query-nya, select bintang from transaksi dia akan menampilkan data yang ada di transaksi where, di mana ID transaksi like apa? Nama variabel berdasarkan ID transaksi. Ctrl C titik koma. Lalu if kondisinya MySQL 6 row variabel data lebih besar dari 0, lalu kurung while variabel d sama dengan MySQL text array variabel data buka kurung, ya. Kita akan buat satu variabel n1 sama dengan variabel d ID transaksi. Yang pertama itu kan ID transaksi di dalam datanya titik koma. Oke. Lalu sama kita akan buat lagi variabel n2 sama dengan variabel d ada tanggal terima titik koma, lalu ada variabel n3 variabel d
ada petugas terima, petugas penerima ya. Ini harus sesuai dengan nama file pada ID, pada data transaksi. Lalu variabel N4 sama dengan variabel D, lalu ada tanggal serah, koma, lalu variabel N5 sama dengan variabel D, ada petugas serah, lalu ada variabel N6 sama dengan variabel D, ada apa lagi, ID pelanggan ya, ada ID pelanggan, lalu ada variabel N7 sama dengan variabel D, ada pelanggan terima, lalu terakhir adalah status sama dengan variabel D, status. Oke, selesai. Ini kita tutup tes. Lalu di bawahnya adalah kita buat struktur dari PDF-nya. Jadi posisi bagian atas kita masukkan nama laundry kita, yaitu scan laundry. Ini judul bagian atas ya, yaitu nota. Oke, lalu kita buat satu garis AR. Kita hapus ya, AR. Lalu kita buat satu small. Jadi small ini adalah bertujuan supaya huruf-hurufnya itu kelihatan lebih kecil. Small. Lalu strukturnya, posisi atas kita masukkan nomor nota. Nomor nota. Lalu save. Kita memanggilnya dengan echo variabel satu kan, N1, titik koma, tanda tanya, titik teks, DR. Ya, habis nomor nota, struktur yang kedua adalah tanggal terima. Tanggal terima, echo variabel N2 kan, DR. Habis tanggal terima ada petugas penerima. Petugas penerima, echo variabel N3, titik koma, DR. Lalu ada tanggal serah. Tanggal serah, echo variabel N4, DR. Lalu ada petugas serahkan, PHP, echo variabel N5, DR. Ada petugas serah, lalu ada pelanggan,
tht echo variabel n 6 kan, lalu br pelanggan, lalu ada pelanggan yang menerima, pelanggan yang menerima tht echo variabel n7 br, lalu ada status tht echo variabel n7 kan, atau variabel n7. Oke, selesai. Lalu kita tutup dengan garis lagi di bawahnya. Nah, lalu kita buat satu tabel. Itu baru struktur bagian atasnya. Kita buat satu tabel. Border sama dengan 1, lalu cell spacing sama dengan 0, lalu width sama dengan 100 pem. Lalu kita buat save bagian kepalanya, kita buat tr, lalu kita masukkan th small, jadi sama small ini untuk ukuran yang kecil, small ada nomor, small th, jadi ini sama ke bawahnya, kita akan buat sama, ada nomor, lalu ada jenis cucian, lalu setelah jenis cucian ada berat, ada harga, berat, lalu ada harga, lalu ada apa lagi, ada total kan, kita buat total. Nah, di atas ini adalah harga satuan. Oke, lalu kita buat lagi di bawahnya body, bagian bodinya, oke, untuk bagian body kita masukkan variabel gt. Variabel gt ini adalah variabel grand total sama dengan 0. Lalu buka teks tht, lalu ada variabel no sama dengan 1, titik koma, lalu ada variabel data sama dengan mysql query, lalu ada variabel konektor, lalu query-nya adalah select bintang from,
detail transaksi, detail transaksi, transaksi, where ID transaksi, where ID transaksi like apa, nama variabel. Jadi kita ambil ini nama variabel ini, kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke sini. Titik koma. Lalu di bawahnya kita buat while variabel d sama dengan mysql set array, set array lalu diikuti dengan variabel data, kita kurung variabel data set array ini kita tutup teks, kalau kita buat di bawahnya tr td td lalu diikuti dengan small, lalu kita panggil apa, echo variabel php echo variabel no plus plus, jadi ini adalah penaiknya. Lalu diikuti dengan small, lalu tutup td. Oke, lalu di bawahnya sama, itu untuk nomor, ini kita copy paste. Oke, kita Ctrl C. Kalau di bawahnya itu ada echo jenis cucian, jenis cucian. Jadi ini jenis cuciannya adalah function, ya. Jenis cuciannya adalah function. Jadi ID jenis cucian. Ya, jadi tujuan dari function ini adalah merubah yang awalnya adalah berupa angka, dia ubah menjadi nama dari jenis cucian, berubah huruf kan. Oke, lalu ini titik koma. Oke, selanjutnya kita buat yang sama di bawahnya, Ctrl V. Lalu ada ID dari, kita akan buat uh, variabel d, yaitu ada berat, ya. Lalu ada berat, ada apa lagi, ada berat, lalu ada harga. Nah, harga ini kan kita harus buat dalam bentuk rupiah kan. Nah, kemarin itu kan sudah ada tuh buat function rupiahnya, rupiah harga. Kita buka kurung variabel c, yes, rupiah variabel d harga tutup kurung titik koma. Lalu di bawahnya itu suku rupiah, lalu total, kita Ctrl C.
Kita ambil ini, Ctrl C, Ctrl C. Eko rupiah sama dengan variabel harga, ya, dia itu dikalikan dengan variabel J, ada harga dan ada berat ya, sekalian. Oke, itu sudah. Di sini kan CR-nya. Oke. Lalu di bawahnya kita masukkan CHT, variabel grand total GT sama dengan variabel GT ditambah dengan variabel J harga. Kita ambil ini, Ctrl C, Ctrl C. Oke. Lalu titik koma untuk cek. Lalu kita buka cek PHP, lalu kita cek body, lalu ada tabel, penulisan tabelnya ini salah. Oke, tabel, lalu di bawahnya kita buat lagi, kita buat garis lagi, HR. Lalu di bawahnya ada small, ukurannya small. Lalu ada grand total, sama dengan kita pemanggilan apa, nilai dari get data kan, nilai dari grand total variabel GT. Rupiah diikuti dengan variabel GT. Cek kalau ada there. Lalu terbilang PHP Eko terbilang variabel GT titik rupiah. Oke, di sini kan ada terbilang nih, Eko terbilang. Tadi itu kan kita sudah buat di get data kan, di mana kita akan pada buat fungsi terbilang. Nah, jadi gunanya tadi itu fungsi terbilang itu supaya kita panggil dia ke sini. Sehingga ketika grand total di atas menampilkan dalam bentuk angka, maka terbilangnya itu menampilkan dalam bentuk huruf. Nah, gitu. Jadi gunanya functionnya pada get data. Lalu di bawahnya buka teks PHP, variabel HTML, sama dengan OB get content titik koma, lalu OBN clean, OBN clean titik koma, OBN clean titik koma, lalu di bawahnya ada variabel mpdf, lalu write html, write html utf 8
UTF-8, lalu encode lalu diikuti dengan variabel HTML, lalu titik koma, lalu di bawahnya ada variabel HTML, variabel NPDF, variabel NPDF, lalu output nama dokumen, titik PDF kan, PDF, koma, titik koma, di bawahnya exit, titik koma, tutup teks, exit. Oke, ada. Oke, ini sudah kan? Kita lihat apakah ada lagi yang salah. Nah, sini ada salah di jenis cucian. Coba kita lihat kembali. Oh, di sini dia nama jenis cucian, nama functionnya. Nama jenis cucian. Oke, ini kita save. Ini kan sudah selesai ini. Nah, selanjutnya kita akan coba cek hasilnya. Kita ke browser. Oke, kita coba refresh. Oke, kita refresh sekali lagi. Nah, sekarang kita coba cetakkan. Di sini kan sudah uh, ada yang sudah disimpan permanen kan. Nah, sekarang kita coba cek cetak notanya. Cetak nota itu kan letaknya di detail transaksi. Nah, kita pilih yang nomor 4 ini kan. Nah, ini kita cetak notanya. Oke, sahabat. Oke, sekarang kita akan coba cetak nota. Di sini kan 46. Nah, di cetak nota itu harus sama 46. Oke. Nah, tadi itu kan blank, kita kan ada buat target blank kan. Nah, jadi fungsi dari target blank itu adalah dia memindahkan ke halaman lain. Ya. Jadi itu gunanya blank. Nah, ini masih loading, kita menunggu aja. Terus menurut jaringannya. Jadi coba. Oke. Nah, ini kan sudah ada nih. Di mana nomor notanya kan 5 nih. Tanggal terimanya adalah 1 Oktober 2022. Lalu dengan nama Adriana, tanggal sarangnya 3 Oktober, petugas sarangnya Bila, Kaisang yang menerima adalah Rehan, statusnya adalah siap diambil. Nah, ini sudah ada. Oh ya, di sini kan harga satuannya sudah dalam bentuk rupiah ya. Sekarang kita coba cek lagi yang lain. Kita coba cek di jenis cucian. Nah, di sini kan jenis cucian harganya itu tidak dalam bentuk rupiah kan. Nah, kita tambahkan nih, kita ke jenis cucian. Jenis cucian, kita tambahkan dia di harga sini. Itu harga rupiah. Rupiah buka kurung, tutup kurung. Oke, kita kontrol S. Sekarang kita coba cek. Oke, ini kan sudah kan rupiah. Oke, ini sudah selesai ya. Kita coba cek yang lain. Pelanggan.
sekian transaksi ya, oke, ke sini. Oke, sudah selesai ya. Maka selesailah untuk video di modul ke-6 ini. Terima kasih.